peserta didik, guru, dan para murid yang hadir. Kali ini kami akan membahas tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Yaitu sebuah kurikulum yang diterapkan di banyak sekolah di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang mendengar istilah kurikulum merdeka, tetapi masih belum memahami secara garis besar atau mendalam apa tujuan, manfaat, serta penerapannya dalam kegiatan belajar sehari-hari. Melalui edukasi ini, kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang kurikulum merdeka melalui pengertian, tujuan, karakteristik, hingga manfaatnya bagi para peserta didik dan guru. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, guru, peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kurikulum ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi supaya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka hadir untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, terutama setelah masa pandemi yang menyebabkan banyak perubahan dalam proses belajar mengajar. Konsep dari kurikulum Merdeka adalah memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi ia juga harus aktif mencari, memahami, menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Mengapa kurikulum Merdeka diperlukan? Karena pada perkembangan zaman yang semakin cepat, menuntut generasi muda memiliki berbagai keterampilan yang tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik. Di era digital saat ini, siswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi agar proses pembelajaran berjalan lebih fleksibel, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa karakteristik utama dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, siswa menjadi subjek utama pembelajaran. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, mencari informasi, dan juga menyampaikan pendapatnya. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Nah, kurikulum Merdeka menekankan materi-materi yang benar-benar penting dan paling dibutuhkan oleh peserta didik. Dengan fokus pada materi esensial, siswa memiliki lebih banyak waktu untuk memahami konsep secara mendalam dibanding hanya mengejar banyaknya materi yang harus dipelajari. Lalu yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran. Guru diberikan kebebasan untuk memilih metode, strategi, dan media pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok, eksperimen, proyek, presentasi, maupun pemanfaatan teknologi digital. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan karakter. Selain kemampuan akademik, kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik. Peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mandiri, kreatif, mampu bekerja sama dengan orang. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila salah satu tujuan kurikulum Merdeka adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, beralih kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Keenam dimensi tersebut menjadi pedoman dalam membentuk karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa Indonesia. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu ciri khas kurikulum Merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Melalui kegiatan proyek, siswa diajak untuk belajar dari permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitar.
Contohnya, proyek menjaga kebersihan lingkungan sekolah, proyek pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat, proyek kewirausahaan sederhana, proyek pelestarian budaya dan daerah, dan proyek hidup sehat dan peduli lingkungan. Melalui proyek-proyek tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman langsung dalam memecahkan masalah dan bekerja sama dengan orang lain. Peran guru dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Guru membantu siswa menemukan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Guru juga menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga siswa lebih berani bertanya, berpendapat, dan berkreasi. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Manfaat kurikulum merdeka bagi peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan banyak manfaat bagi peserta didik, antara lain membantu siswa belajar sesuai minat dan bakatnya, meningkatkan kreativitas dan inovasi, melatih kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, membentuk karakter kuat sesuai nilai-nilai Pancasila, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Dengan manfaat tersebut, peserta didik diharapkan mampu berkembang secara optimal baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Adapun tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka, meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan kurikulum merdeka juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah perlunya kesiapan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang lebih aktif. Namun, dengan kerjasama antar sekolah, guru dan orang tua, dan peserta didik, tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.